Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya. Nama saya Presela Sylvia dan rekan saya Monica Chandra. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai pemisahan antara quinon secara KLT preparatif. Berikut ini adalah tujuan dari percobaan pemisahan antar quinon. Salah satu tanaman yang sudah lama diketahui masyarakat umum dan memiliki banyak khasiat adalah mengkudu. Mengkudu termasuk tumbuhan keluarga kopi-kopian atau Rubiaceae. Zat kimia yang terkandung dalam mengkudu diantaranya adalah morindi, anthraquinone, asam glutamat, asam ascorbat, thiamin, glikosida, dan scopolet. Daun mengkudu yang biasanya hanya terbuang sia-sia ternyata mengandung senyawa yang sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi tubuh, yaitu senyawa anthraquinone yang berfungsi sebagai antibakteri dan juga anti kanker. Anthraquinone merupakan golongan dari senyawa glikosida termasuk turunan quinon. Anthraquinone merupakan senyawa kristal bertitik leleh tinggi, mudah terhidrolisis dan larut dalam air panas atau pelarut alkohol karena sifatnya yang polar. Senyawa anthraquinone dan turunannya seringkali berwarna kuning sampai oranye. Untuk identifikasi senyawa anthraquinone digunakan reaksi Bontrager. Jika larutan ditambah dengan amonia, maka larutan tersebut akan berubah menjadi warna merah untuk anthraquinone dan kuning untuk antron dan diantron. Antron adalah bentuk anthraquinone yang kurang teroksigenasi dari anthraquinone, sedangkan diantron terbentuk dari 2 unit antron. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini. Cara kerja, pembuatan lempeng fase diam preparatif. Pertama, ditimbang silika gel untuk pembuatan lempeng silika preparatif dan masukkan ke dalam mortar. Kemudian ditambahkan air ke dalam mortar secukupnya. Setelah itu, bersihkan kaca yang akan digunakan sebagai cetakan silika preparatif dengan air sabun dan bilas dengan alkohol. Cetak suspensi silika ke dalam alat pencetak. Setelah itu, keringkan lempeng silika preparatif di udara terbuka dan aktifkan lempeng silika preparatif pada oven suhu 110 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pemisahan antara quinon. Pertama-tama, 100 gram serbuk buah kering mengkudu ditimbang dan dimasukkan ke dalam beker gelas. Lalu ditambahkan metanol dan magnetic bar ke dalam beker gelas dan proses maserasi dilakukan selama minimal 4 jam. Kemudian ekstrak metanol dipekatkan dengan alat penguap bertekanan rendah atau rotary evaporator. Ekstrak metanol pekat selanjutnya dipartisi secara bertingkat dengan heksan, etil asetat, dan metanol dengan menggunakan corong pisah. Kemudian ditotalkan ekstrak metanol kasar, fraksi heksan, fraksi etil asetat, dan fraksi metanol pada plat KLT analitik silika gel GF254 dan dievaluasi dengan fase gerak heksan banding etil asetat 1:1. Kemudian diamati bercaknya pada UV 254 dan 366 nanometer. Setelah itu disemprot dengan reagen Bontrager. Kemudian dipilih salah satu dari antara fraksi heksan, fraksi etil asetat, dan fraksi metanol yang paling banyak memberikan warna positif dengan uji Bontrager. Fraksi terpilih selanjutnya ditotalkan pada lempeng silika preparatif dalam bentuk pita dan dielusi dengan fase gerak heksan dan etil asetat 1:1. Setelah proses elusi selesai, seluruh lempeng ditutup dan disisakan sedikit di bagian pinggir untuk disemprot dengan reagen Bontrager. Positif anthraquinone ditandai dengan terbentuknya pita warna kuning, orange, dan merah. Bila pita masih menumpuk, maka lakukan elusi berganda. Kemudian, masing-masing pita warna yang berbeda dikerok, namun usahakan tidak terkena reagen dan disimpan pada vial yang berbeda. Setelah dikerok, segera larutkan pita warna tersebut dengan metanol dan disaring. Kemudian filter diuapkan dan juga diberikan keterangan warna. Langkah terakhir adalah menghitung rendemen isolat yang diperoleh dan nilai LF dari kromatografi lapis tipis. Berikut ini merupakan rangkaian pembahasan pada percobaan kali ini. Preparasi lempeng fase diam preparatif dilakukan dengan melarutkan dengan air di mortar, kemudian dicetak dan diletakkan pada kaca. Kemudian lempeng tersebut dikeringkan dan diaktifasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan preparasi lempeng fase diam preparatif yang pertama adalah pada saat penambahan air, perhatikan konsistensi larutan. Larutan tidak boleh terlalu encer atau menggumpal karena dapat mempengaruhi permukaan fase diam. Lalu yang kedua, pastikan kaca alas sudah bersih dari debu dan kotoran agar tidak menghalangi proses eluasi. Yang ketiga adalah pastikan silika gel yang terpilih sudah benar, yaitu silika gel KLT preparatif. Perbedaan silika gel KLT preparatif dan KLT analitik terlihat pada ukuran dari silika gel tersebut. Yang terakhir adalah pilihlah lempengkan kaca dengan ketebalan dan ukuran seragam agar memudahkan dalam proses peletakan. Metode yang digunakan untuk pemisahan senyawa anthraquinone adalah metode maserasi. Metode maserasi merupakan perendaman sampel dalam waktu tertentu dan suhu ruang dengan pelarut organik untuk mengekstrak komponen-komponen sampel. Prinsip dari metode ini adalah perendaman sampel oleh pelarut tertentu dapat merusak dinding dan membran sel yang mengandung senyawa kimia oleh pelarut. Zat aktif akan terlarut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan di luar sel, sehingga larutan dengan konsentrasi tinggi akan terdesak keluar sel. Lalu, pelarut yang digunakan pada metode ini adalah metanol karena ukuran molekulnya yang kecil sehingga dapat menembus dan memecah dinding sel tumbuhan sehingga dapat mengekstrak senyawa polar maupun non polar.
rotari evaporator. Rotari evaporator merupakan alat yang berfungsi untuk memisahkan komponen-komponen di dalam campuran berdasarkan perbedaan titik puncak pada tekanan yang berbeda. Peluru metanol dengan titik lebih rendah atau 4,7 derajat Celcius akan membuat terlebih dahulu menyisipkan asam limon 379,8 derajat Celcius yang telah terpisah dari metanol di dalam kulit. Tekanan rendah digunakan agar tidak merusak membrana karena dapat menumbuhkan titik-titik. Bagian-bagian rotari evaporator meliputi temperatur, water bed, adjust lever, kondenson, lampu alas bulat, dan juga flash plate. Berikut ini merupakan cara penggunaan dari rotari evaporator. Kemudian dilakukan metode partisi bertingkat yang berdasarkan pada prinsip ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair merupakan pemisahan komponen kimia di antara dua fase pelarut yang tidak saling bercampur. Komponen kimia akan terpisah ke dalam kedua fase sesuai dengan tingkat kepolarannya dengan perbandingan konsentrasi yang ketat. Sedangkan metode partisi bertingkat merupakan metode ekstraksi cair-cair dengan menggunakan lebih dari satu pelarut yang memiliki kepolaran berbeda. Tujuannya adalah untuk memisahkan senyawa-senyawa dengan kepolaran berbeda. Pada percobaan ini, proses ini dilakukan dengan menggunakan jarum pisah dengan pelarut N-heksana terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan memfraksinasi fase air atau ampas dengan pelarut etil asetat banding air. Kemudian cara yang sama dilakukan pada pemisahan menggunakan senyawa metanol sehingga didapatkan senyawa aktif yang dikendalikan. Pada percobaan digunakan pelarut metanol. Pelarut metanol merupakan pelarut yang polar sehingga antrakuinon dalam fase ini dapat reaksi. Lalu etil asetat digunakan karena memiliki sifat yang berbeda yaitu semipolar. Dalam fase ini glikosida dapat terekstraksi dan N-heksana merupakan pelarut yang nonpolar sehingga pada fraksi ini senyawa-senyawa nonpolar seperti tiamin juga dapat terekstraksi. Prinsip dari kromatografi lapis tipis. Kromatografi merupakan metode pemisahan komponen-komponen penyusun senyawa berdasarkan perbedaan distribusi komponen tersebut pada dua fasa yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan sifat atau kepolaran dari dua fasa tersebut. Fasa pada kromatografi dibagi menjadi dua, yakni fase diam dan juga fase gerak. Kromatografi lapis tipis adalah jenis kromatografi yang menggunakan pelat tipis atau silika gel sebagai fasa diamnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai prinsip KLT selanjutnya. Komponen senyawa yang memiliki sifat kepolaran sama dengan fase diam akan lebih terabsorpsi, sehingga tidak bisa bergerak jauh bersama dengan LUN. Sedangkan komponen yang memiliki sifat yang sama dengan fase gerak akan ikut melaju bersama fase gerak pada jarak tertentu. Jarak ini disebut sebagai RF atau faktor retensi. RF merupakan perbandingan antara jarak tempuh komponen terhadap jarak tempuh pelarut atau fase gerak. Pada KLT dilakukan uji standar dan uji sampel. Jika nilai RF sama atau mendekati RF standar, maka dapat dikatakan sampel tersebut memiliki keamunian yang tinggi. Hal ini didasari oleh prinsip like dissolve like yang menyatakan bahwa dua senyawa atau lebih yang memiliki sifat sama akan lebih mudah melarutkan satu sama lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara KLT analitik dan KLT preparatif. KLT analitik digunakan untuk mengetahui senyawa-senyawa organik dalam jumlah kecil, contohnya dalam campuran. KLT analitik dapat juga digunakan untuk menentukan pelarut yang tepat untuk pemisahan KLT preparatif. Sedangkan KLT preparatif digunakan untuk memisahkan campuran senyawa dari sampel dalam jumlah besar berdasarkan fraksinya. Fraksi-fraksi tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk analisa berikutnya. Pada percobaan ini, digunakan KLT analitik terlebih dahulu untuk mengetahui pelarut untuk KLT preparatif, dengan cara menotolkan berbagai fraksi pada pelarut KLT analitik silika gel dan dievaluasi dengan fase gerak heksan banding etil asetat 1:1. Kemudian diamati bercak pada UV 254 dan 366 nanometer. Lalu dipilih salah satu dari antara fraksi heksan, fraksi etil asetat, dan fraksi metanol yang paling banyak memberikan warna positif dengan uji Bontrager. Berikut merupakan hasil dari KLT analitik. Warna positif setelah disemprot reagen Bontrager adalah warna merah, kuning, dan oranye. Dari hasil tersebut, fraksi 4 merupakan fraksi yang paling baik, yaitu metanol. Mengapa demikian? Karena metanol memiliki sifat yang polar yang sesuai dengan antrakuinon, sehingga antrakuinon terikat lebih banyak pada fase ini. Hal ini didasari dengan prinsip like dissolve like. Fraksi yang terpilih selanjutnya ditotolkan pada lempeng silika preparatif dalam bentuk pita dan dielusi dengan fase gerak heksan dan etil asetat 1:1. Elusi berganda atau multi-LUN merupakan KLT yang dilakukan lebih dari satu kali pada arah yang sama, namun menggunakan fase gerak yang berbeda kepolarannya. Proses ini bertujuan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang berbeda kepolarannya. Setelah proses elusi tunggal, chamber dikeringkan selama 5 hingga 10 menit dan dimasukkan ke dalam fase gerak yang baru. Kemudian dipilih heksan yang memiliki indeks polaritas 0,1 yaitu senyawa nonpolar dan etil asetat yang memiliki indeks polaritas 4,4. Dan etil asetat ini merupakan senyawa polar sebagai fase gerak karena memiliki kepolaran yang berbeda. Di percobaan ini digunakan elusi tunggal terlebih dahulu. Namun jika tidak nampak hasilnya atau masih menumpuk, maka dilakukan elusi berganda atau multi-LUN ini. Di sini dapat terlihat perbedaan elusi ganda dan KLT 2D terletak pada metode dan ukuran platnya. Berikut merupakan prinsip dan cara kerja dari spektrofotometri.
Setelah proses elusi selesai, tutup seluruh lempeng dan sisakan sedikit di bagian pinggir untuk disemprot dengan reagen. Reagen bond breaker digunakan untuk mendeteksi adanya senyawa antraquinon dalam isolat yang diperoleh. Jika warna kuning, oranye, dan merah terlihat dan tidak menumpuk, dapat disimpulkan antraquinon berhasil terisolasi. Berikut ini merupakan hasil dari fraksi metanol yang telah disemprot oleh reaksi Bontrager. Dari rumus RF didapatkan RF seperti pada tabel. Pita yang dipilih adalah pita A, karena pelarut yang merupakan heksan dan etil asetat merupakan pelarut yang nonpolar dan semipolar, sehingga jika antraquinon yang memiliki sifat polar dilarutkan ke dalamnya, maka tidak akan terbawa jauh oleh pelarut. Hal ini menganut juga prinsip like disolve. Lalu terlihat dari warna merah yang dihasilkan setelah disemprot reaksi dan pita yang tidak menumpuk menunjukkan bahwa pita A merupakan pita yang paling sesuai. Setelah dilakukan pengerokan, dilakukan pelarutan dengan pelarut yang sesuai pada vial. Lalu kemudian dilakukan proses sonikasi menggunakan sonikator bat. Pelarut merupakan pelarut metanol karena mudah diuapkan pada proses selanjutnya. Metode sonikasi merupakan penggunaan gelombang ultrasonik untuk menggerakkan partikel sehingga dapat memecahkan molekul dalam sampel. Pada proses ini, fase diam yang terbawa saat pengerokan dihancurkan agar dapat terpisah dari sampel antraquinon. Kemudian fase diam yang terpisah disaring dan didapatkan antraquinon murni setelah proses penguapan. Hasilnya adalah larutan yang berwarna sedikit kekuningan. Hal tersebut menunjukkan antraquinon berhasil didapatkan. Dari perhitungan didapatkan 3,112% randemen. Berikut merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan error pada percobaan kali ini. Dari data percobaan yang diberikan, berikut merupakan kesimpulan dari percobaan ini. Sekian penjelasan dari kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.